Selain itu, kami juga melakukan sibling dan customer visit kepada semua peserta yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Tujuan sibling itu di mana kita menggambarkan langsung fasilitas kesehatan yang menjadi tolak ukur di mana dalam memberikan pelayanan prima di rumah sakit, Kak. Halo Sobat JKN, kembali lagi di Bacarita JKN, bahas dengan ceria tentang JKN. Kali ini temanya masih tentang BPJS 1, tapi lebih detail dan lebih terperinci lagi tentang customer visit dan sibling. Kita ditemani oleh narasumber kita yang cantik ini dengan Kak Jihan. Halo Kak Jihan. Kakak. Iya, Kak Yesi. Iya, perkenalkan diri dulu nih. Oh, iya. Halo Sobat JKN, saya Jihan Permono, saya staf BPJS 1 di rumah sakit. Oke, Kak Jihan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik hari ini. Iya ya, walaupun panas tapi tetap harus semangat. Benar, ya. betul Kak. Jadi di hari yang sangat cerah-cerah ini apa aktivitasnya ini? Aktivitas kita hari ini Kak, tadi pagi kita baru selesai dari rumah sakit untuk melakukan customer visit dengan sibling Kak di rumah sakit. Sibling? Apa itu sibling? Saudara? Bukan Kak, memang sibling itu memang dari bahasa Inggris itu memang arti dari sibling itu saudara, tapi singkatan dari BPJS 1 itu supervisi, buktikan, dan lihat langsung, di mana kita menjadikan diri kita ini menjadi peserta yang mau menerima fasilitas kesehatan di rumah sakit, Kak. Jadi apa itu tujuan utama dari customer visit dan sibling itu? Jadi Kak, tujuan sibling itu di mana kita menggambarkan langsung fasilitas kesehatan yang menjadi tolak ukur di mana dalam memberikan pelayanan prima di rumah sakit, Kak. Oh oke. Jadi yang dengan adanya customer visit dan sibling ini, untuk implementasinya juga itu mengacu kepada peraturan apa ya? Untuk sibling itu mengacu di Surat Edaran BPJS nomor 1 tahun 2024. Sedangkan untuk customer visit itu terdapat di Surat Edaran Dirjam Pelkes nomor 22 tahun 2023, Kak. Sibling dan customer visit ini dilakukan oleh siapa saja itu Kak Jihan? Baik Kak, untuk pelaksanaan sibling itu bisa dilakukan seluruh duta BPJS Kesehatan. Namun, biasa dilakukan oleh kami di bagian mutu layanan kesehatan. Untuk customer visit sendiri, itu hanya diperuntukkan untuk BPJS 1 yang bisa melakukan customer visit. Berarti pelaksanaan sibling itu bagaimana di rumah sakit? Baik Kak, untuk pelaksanaan sibling biasa dilakukan oleh fasilitas kesehatan untuk kunjungan pertama. Biasa kita lihat ada temuan permasalahan dan peluang perbaikan sehingga untuk kunjungan berikutnya fasilitas kesehatan dapat memperbaiki temuan permasalahan yang ditemukan oleh BPJS 1, Kak. Ya, oke. Jadi bagaimana Kak Jihan selaku petugas BPJS 1 memastikan bahwa prosedur yang diterapkan di rumah sakit ini sudah benar begitu? Kita melakukannya dengan sibling Kak, yang tadi saya bilang supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Bisa langsung kita lakukan di petugas di fasilitas kesehatan, atau kita biasanya bertanya kepada peserta JKN apakah ada diskriminasi, terus ada iur biaya atau ketidaksesuaian hak kelas pada sobat JKN yang dirawat di rumah sakit, Kak. Oke, jadi pelaksanaan sibling ini apakah nantinya diinput di aplikasi atau tidak? Untuk penginputan sibling itu Kak, kita ada aplikasi sinkron yang terintegrasi online. Biasa kami itu meminta data pasien seperti KTP atau kartu BPJS peserta, Kak. Oh, mungkin bisa dijelaskan sedikit aplikasi sinkron itu apa? Aplikasi sinkron sendiri Kak untuk penginputan di mana kepuasan pasien itu berada. Nanti
kita masukkan data pasien, Ya. nanti itu ada survei-survei Kak. Biasa kita akan menanyakan kepada pasien apakah sudah sesuai alur yang diberikan oleh fasilitas kesehatan dan petugas-petugas di sana Kak. Biasa juga kita akan tanyakan apakah ada diskriminasi ataukah memakai mobile JKN untuk mengambil antrian itu ribet atau tidak, atau ada petugas yang kurang ramah di rumah sakit Kak, begitu. Oh, oke. Jadi selain itu petugas BPJS 1 juga memastikan implementasi dari janji layanan JKN ya? Betul Kak. Oh, oke. Nah, kemudian dari hasil sibling ini apakah dituangkan dalam berita acara dengan fasilitas kesehatan atau bagaimana? Benar Kak, kita akan buat berita acara yang dimana ditandatangani oleh pimpinan fasilitas kesehatan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh fasilitas kesehatan tersebut yang kita berikan berita acara tersebut Kak. Bicara tentang janji layanan JKN, seperti apa nih janji layanan JKN? Mungkin Kak Jihan minta tolong diceritakan sedikit kepada sobat-sobat JKN. Jadi Kak, janji layanan JKN sendiri itu merupakan komitmen pemberian pelayanan yang dinyatakan secara tertulis kepada peserta JKN. Biasa di rumah sakit dan puskesmas itu ada Kak untuk janji layanan JKN. Oh, oke. Berarti kalau di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, seperti apa nih janji layanannya? Baik Kak, untuk janji layanan di rumah sakit, ada 6 isi dari janji layanan tersebut. Yang pertama, Sobat JKN langsung mendaftar di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit bisa menggunakan KTP, kartu KK, dan KIS digital, yang dimana KIS digital itu kita dapatkan di aplikasi mobile JKN. Yang kedua, tidak menerima dokumen seperti untuk difotokopi. Biasa itu kita mengedukasikan di rumah sakit untuk tidak menerima fotokopi untuk berkas-berkas yang masuk Kak. Oh, jadi sekarang sudah tidak ribet lagi ya, harus membawa banyak-banyak fotokopi dokumen KTP atau kartu keluarga, sudah tidak lagi ya. Tidak lagi Kak. Oke. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan tanpa adanya iur biaya. Kemudian yang keempat, tidak melakukan hari pembatasan di rawat inap. Kemudian yang kelima, memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terjadi kekosongan obat. Biasanya Kak, kita sudah edukasi ke petugas farmasi untuk kalau misalnya ada kekosongan obat di rumah sakit, maka yang akan mencari kekosongan obat tersebut adalah petugas di farmasi, bukan dari peserta JKN untuk mencari obat di luar Kak. Oh, oke. Kemudian yang terakhir, melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi Kak. Itu untuk janji layanan di rumah sakit. Oh, oke. Cukup banyak juga ya janji layanan yang harus diterapkan oleh fasilitas kesehatan kepada pasien JKN. Betul Kak. Nah, selain di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, apakah janji layanan ini juga ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama, Kak Jihan? Untuk janji layanan FKTP itu ada Kak, tapi ada perbedaan dari janji layanan di FKRTL juga berbeda dengan FKTP. Oke, seperti apa itu bedanya? Untuk perbedaannya tadi Kak, kalau misalnya di FKRTL itu ada isi 6 janji, sedangkan di puskesmas itu ada 7. Jadi isinya yang berkurang hanya di puskesmas tidak melayani rawat inap. Nanti kalau penambahan di puskesmas melayani konsultasi online dan juga menerima peserta di luar dari domisili peserta. Oh, oke. Jadi dengan ada janji layanan ini, diharapkan mutu layanan kepada peserta JKN itu semakin hari semakin baik ya? Betul Kak. Oke. Closing statement nih dari Kak Jihan untuk sobat-sobat JKN. Mungkin ada yang harus disampaikan? Silahkan Kak Jihan. Baik Kak, kami berharap dengan adanya sibling yang kita rutin lakukan kepada fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN dan tentu saja berpedoman pada aturan yang berlaku.
Oh gitu ya Kak Jihan ya. Oke, terima kasih nih untuk kehadirannya hari ini. Sama-sama, Kak. Dengan tema yang sangat menarik ini. Semoga penyampaian yang dari Kak Jihan ini dapat bermanfaat bagi sobat-sobat JKN semua. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya Sobat JKN. Dadah!